Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini di malam ke-9 Dzulhijjah. Insyaallah semoga kita disampaikan sampai esok hari dan bisa menjalankan puasa 9 Dzulhijjah. Dan fadilah keutamaan dari 9 Dzulhijjah ini, kita akan diampuni oleh Allah, diberikan layanan iming-iming setahun sebelumnya akan diampuni, dan tahun-tahun depan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya maghfirah Allah, lahu maghfiratun, ya, bagi Allah itu maghfirah yang lebih luas ma bainas sama'i wal ard. Jadi kalau kita itu tidak optimis bahwa Allah Maha ngampuni, itu sama aja kayak meremehkan Allah. Ya, jadi sebesar apapun selama kemudian tidak syirik, ya, kalaupun syirik taubatan nasuha, Allah pun masih membukakan maghfirahnya bagi kita semua. Dan insyaallah kita esok hari bisa berpuasa sehingga bisa mendapatkan fadilah keutamaan itu insyaallah. Dan Jumatnya Idul Adha, ya. Sudah dapat berapa kambing? Dua kambing. Sapi? Tiga. Insyaallah 3 sapi 2 kambing, ya. Cukup sedikit, cukup banyak, ya, insyaallah. Kita mulai dulu ya yang itu puasa sunnah. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang sholat, ya, dan nanti insya Allah kita lanjutkan lagi sholat. Kita sedikit di bagian ini ada azan, bagian azan. Jadi apa yang membedakan antara orang Islam dengan di luar Islam itu menjadi penting. Jadi kalau mereka itu pakai lonceng, nah, kita memakai azan, dan azan itu langsung diajarkan melalui mimpi, sebagaimana yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW terhadap salah satu sahabat. Jadi tolabul ihtimam bi umruddin wa mukhalifatu ahlil kitab fi sya'irihim dini. Kita itu penting, apa yang menjadi identitas orang muslim itu menjadi penting. Jadi kalau misalnya kita ini muslim, Pak Roto, apa yang bedakan jenengan sama yang non muslim? Ya kan saya ini sarungan, mereka enggak. Itu identitas yang ini. Kalau dulu itu ya agak beda. Sekarang antara yang muslim dan non muslim itu sama-sama pakai kopiah pecis, ya, hitam, ya, pakai jas, berdasi, pelantikan, identitasnya sama. Oh, itu muslim itu mesti, loh, kenapa bisa assalamualaikum pakai pecis? Assalamualaikum, loh. Bapak saya itu ngingoni burung beo. Nah, iya, karena sering tiap hari itu assalamualaikum, assalamualaikum, ya, apalagi depan masjid itu, wah, itu lebih fasih itu. Jadi kita harus mencari identitas berangkat dari azan. Jadi seorang muslim itu kalau meniru kepada Rasulullah SAW kan asyaddun nas tabassuman. Kalau sama-sama niru baju begini, Abu Jahal juga pakai jubah. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, enggak. Nah, maka yang identitasnya adalah asyaddun nas tabassuman. Rasulullah niku tiyang sing paling sumeh sak donya, paling murah senyum. Dan kita itu sulit sekali memang. Pas daku, maaf misalnya gitu ya, lagi ada something gitu di rumah atau di kantor,
Kalau ada problem cenderungnya kan nggak senyum. Tapi kalau kemudian kita happy, smiling, senyum, ketawa, itu mengindikasikan kita bahagia. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bahagia. Jadi muslim kok kemrungsung itu bertolak belakang dengan salama yusalimu tasliman. Kita ini orang-orang yang selalu berpasrah diri kepada Allah. Oh, kemrungsung urip anggere dina, tiap hari itu selalu merana dan seterusnya. Ini ada yang perlu direfleksikan, ya. Ya Pak, kita kan hari-hari seperti ini Covid, pekerjaan susah. Ya siapa yang bilang susah? Setiap orang memang berat, tapi kalau kemudian sekarang menjadi indikasi atau menjadi spirit bagi kita, ya sudah sekarang hidup sederhana saja. Kalau kemarin itu biasa 2 piring, sekarang 1 piring. Yang kemarin 1 piring, sekarang separuh piring. Yang kemarin udah separuh piring puasa. Ya puasa, insya Allah lah. Kadang saya bilang begini Pak Roto, sama istri tentu karena yang paling dekat. Ini mungkin juga Pak untuk diafis dan lain-lain. Kita sekarang ini nggak usah terlalu khawatir kalau kekurangan gizi. Setuju nggak? Nggak perlu khawatir kita itu kekurangan gizi sekarang. Makanan banyak. Ya, mau milih diafis misalnya. What do you want? Fried chicken? Every week lah mesti itu ada salah satunya ayam itu. Kalau kita belanja di situ itu ya masya Allah, ayam itu kayak nggak seperti dulu. Justru sekarang ini tantangannya itu lifestyle, gaya-gaya kehidupan, ya yang biasa kita makan ketela lalu diganti dengan pizza, diganti dengan burger, diganti dengan yang biasa daging-daging biasa diganti dengan sosis, ya. Seterusnya. Ini tantangan kita termasuk anak-anak kita ini. Nah, termasuk di dalam hal identitas ini apa? Satu, murah senyum. Lalu yang kedua apa? Rahmatan lil alamin. Selalu membantu. Pak, kita kan nganggur, justru saatnya nganggur. Makanya Pak Asdaku itu luar biasa. Jenengan kita ini orang-orang yang biasa membersihkan masjid, biasa membersihkan halaman masjid, biasa khidmah di lembaga-lembaga keumatan gitu, hidupnya akan jauh lebih bagus. Seperti Pak Roto dan lainnya ya, yang kemudian mengajar, yang kemudian rajin seperti ini, lebih tertata. Kalaupun kita seakan tidak menata, Allah yang kemudian turun dengan malaikatnya membantu menata itu. Kan ada kisahnya itu, nenek yang kemudian menangis, mendayu-dayu, kenapa? Karena amalan dia itu menjadi hilang. Niatan pemuda yang melihat sang nenek itu, kasihan, masa tiap pagi, setiap Jumat khususnya, itu mesti ngambilin daun-daun pohon di depan masjid. Sang pemuda lalu berinisiasi meringankan beban nenek itu. Sebelum nenek itu ngambilin pagi hari, pemuda-pemuda itu ngambilin daun-daunnya di depan masjid. Nenek itu begitu tahu depan halaman itu bersih, nangis sejadi-jadinya. Dihampirilah sama pemuda itu. Pahalanya jadi hilang. Nek kenapa nangis? Gimana saya tidak nangis? Setiap daun itu saya ambil, saya beristighfar, berwirid kepada Allah. Saya sisipin di situ, saya berselawah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang tidak ada. Nah ini menjadi penting. Makanya kayak di Hafiz kalau pulang ya Pak ya, misalnya dari masjid sini, duluin Bapak. Bukan karena ngurusan ya Pak, ndang kondur, enggak. Sudah natain sandalnya di situ. Itu menjadi lega hatinya orang tua. Wah itu menjadi ridho yang luar biasa. Pak Roto pernah selama ini ngajar misalnya, jenengan pas kondur itu turun dari masjid duhur, sepatu jenengan udah ditata siswa kan. Derenge. Golek itu kan di sepatuku malah. Ini swandel. Saya lihat kemarin ya mungkin agak viral, santri yang baru nyantren anak SD nangis
nangis telepon ibunya 2 hari nggak makan jajan. Kenapa kamu nangis? Saya takut. Kenapa? Nanti saya kalau ngadu ibu malah saya dimarahin. Nah, kenapa? Sandalku hilang di pondok. Pagi ada, 2 hari kemudian muncul lagi, baru mau diambil udah hilang lagi. Dia dihukum sama ustadznya karena sandalnya hilang. Nah, dia mau waktu lama ibunya takut lagi. Ada 10 menitan Pak Roto itu saya bayangin anak saya di sana. Kemarin saya belikan sandal 2. Boy isih bor. Termasuk kalau lanjutan dari hadis ini menjadi umat pribadi yang selalu rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang. Cari lagi identitas kita sebagai muslim itu. Rajin ke masjid, pasti. Karena ini didengarkan banyak orang, tapi masa sih serajinnya kita itu tidak dapat lebih ganjaran itu. Bahwa kita setiap hari 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau maghrib, lagi piring kasih lauk sambil nonton, walah, wis isya. Subuh juga begitu, malam begadang sampai jam 1 atau jam 12. Begitu habis ini walah Pak Gun sudah adzan lagi. As-sholatu khairum minan naum. Jawab, ngapusi wae enak turu. Ya. Ini kalau tidak mendapatkan ujroh yang lebih bagus, mana titik keadilan itu? Dengan yang nyuwun sewu, yang ibadahnya tidak serajin, seintensif orang muslim yang setiap hari 5 kali. Nah, azan itu menjadi identitasnya muslim untuk beribadah. Tidak melalui yang lonceng, tidak melalui yang identitas-identitas lain. Ya. Kayaknya Pak Yusuf sudah mengusahakan juga insya Allah nanti ada kentongan sama ada beduk. Wah, keren ya. Nanti kalau bisa menoro rasido apa-apa Pak Yusuf, asal beduknya sido. Nah, kita dikomporin terus ya, ganti kompori ya. Masjid-masjid sing pinggiran itu loh banyak 2 beduk. Nah, tahun ngarep kok urung ada beduk ya ngono tak. Jaloke beduk. Masyru'idatus syawur fil umur al-muhimmah. Wabda'ul mar'us ma'indahu minar rayi ila ra'is ma yaradahu muslahah thumma li sahibil amri ay yaf'ala ma dhara lahu minal maslahah. Jadi termasuk adalah jawazul ijtihad. Kita ini dibolehkan berijtihad. Ijtihad ya yang enteng-enteng, itu yang ringan. Kalau yang ijtihad yang berat-berat, tugasnya yang para ulama-ulama itu di kalangan Majelis Ulama Indonesia yang sekarang ini sedang juga tadi kayaknya mengeluarkan himbauan untuk Idul Adha yang hati-hati gitu. Ya. Termasuk proses menyembelih besok itu Pak. Ya, kalau bisa kan tetap menjaga diri gitu. Masyru'iyatul adzan wa hikmatuhu idharu syairil Islam wal i'lam. Jadi mestinya memang dipahami azan iqamah itu menjadi syair, menjadi ya kemakmuran. Maka yang azan misalnya Mas Abisat itu azan, yang azan di sini ada 20, itu dapat pahalanya 20 juga, memotivasi, memanggil gitu. Maka mestinya kalau tahu fadilahnya itu bisa rebutan. Dia Hafiz bisa datang duluan. Mana ini yang tua-tua belum datang, tak azan ya. Allahu Akbar. Jam 5 sore pasti banyak yang datang ke sini dah. Jam 9 pagi. Mesti waki sing teko. Wah, sejak kapan kamu nggak tahu jam? Bapak-bapak aja yang nggak paham, udah diazani dari tadi nggak datang ke masjid. Sekarang saya azani jam 5 sama jam 9 pagi datang. Yang nggak genah sopo aja nih. Diazani kawe dewinya. Kadang kula ya mesake Pak Agung. Ya Fatahu ya Rozak,
enten masih suwi ora ono sing teko-teko. Tapi habis. Ngelengge 100 dibaleni 200, 300 sambil melihat matahari wis dilonggah nek ora dikomati ya mataharine wis. Kone Pak Roto urung datang-datang ngoten iki. Nasib azan di akhir zaman ya. Ya, jadi wal li'lam bidukhuli waqtis shalah dan sekaligus menginformasikan memanggil waktunya sholat bimakani hawa doa ilal jamaah. Nah, niki termasuk doa. Karena nanti di bagian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulul mu'adzin. Kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan kita mengiyakan Allahu Akbar, Allah. Itu nanti kita lanjutkan di takbiratul ihram. Kalau Allah yang maha besar, Allah melampaui dari yang lainnya dan lainnya adalah kecil, maka yang kita tinggalkan nyuci motor, nyuci mobil. Ya ini kadang ya kecuali mau bepergian. Ya Pak Roto, misalnya ada azan subuh itu malah ngumbah mobil atau motor dan belum ke masjid. Itu ada sesuatu yang kurang pas. Ini untuk evaluasi kita sendiri. Termasuk di ini keteladanan para ulama-ulama dahulu ya, para sahabat ketika kemudian ada sesuatu yang mengungguli dari sholat, biasanya penyesalannya lebih dari berhari-hari. Aku orang jamaah gelo banget. Nah, kalau sudah di situ merasakan lazatul iman. Saya kadang kalau subuh ini Pak Roto, karena kadang telat itu, terutama kalau habis sahur lah astagfirullah. Habis sahur itu kebiasaan itu mesti pengen buang air besar. Sudah kalau besar di sini sudah ya Fatahu ya Rozak, wah ini suwi Pak. Nah itu begitu datang di sini kalau sudah tahiyat akhir biasanya untuk menjaga jamaah subuh tak dungok ke sini yang masih selawatan mana. Biasanya masjid sama musola yang sebelah timur sana. Nak gudak rono, yo kadang piye meneh. Apalagi kalau pas istri sedang tidak sholat. Kalau istri sedang sholat ya gampang. Enteni jamaah di rumah walaupun afdhaliyahnya kurang demi menjaga itu. Nah, termasuk yang istimewa ya tadi disebutkan dalam hadis ini tentang bahwa azan itu menjadi doa. Ya. La yuraddu an Anas ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Saya sendiri masih kesulitan ini. Karena ini transisi antara sholat sunnah di rumah yang qobliyah mau kita tarik di masjid. Begitu azan selesai Pak Gun, ya hayya shalah Allahu akbar la ilaha illallah, tek kita langsung bisa masuk masjid. Lalu menyediakan itu sampai iqamah dengan doa dan wirid. Tentu termasuk tahiyat masjid dan qobliyah. Niku sahabat. Soalnya biasanya sholat sunnahnya itu di rumah, supaya di sini ini dapat itu. Di samping kadang kalau nek ngimami jewo, jadi nek tekon dhisik kon ngimami mendingan ngakhir-ngakhir. Tapi ini itu betul waktu gold time, waktu emas yang belum banyak dilirik. Ad-du'a bainal azan wal iqamah.
Itu kalau dia hafiz misalnya, walaupun bapak misalnya di kantor, lalu azan di sini, lalu berdoa terus, bahkan kemudian membawa HP-nya kalau lagi men-searching data atau kemudian membaca Quran, itu semuanya menjadi doa. Dan doanya la yuraddu. Ini hadis rawahu An-Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi kita enggak banyak kayaknya itu yang memanfaatkan limit waktu bainal azan wal iqamah, la yuraddu. Allah kemudian memberikan tantangan kepada kita, siapapun hambaku muslim yang meminta kepadaku, mengangkat tangannya di hari Jumat, maka Allah malu kalau hamba itu kembali dengan tangan kosong. Keren. Apalagi besok Idul Adha itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam Kamis. Ini kalau saya teruskan nanti dikirain malam ini sudah Idul Adha. Nanti pada datang, sebentar kambingnya belum diambil. Di sini. Ru'yahnya jelas, ini sudah insya Allah besok malam. Itu mulai malam itu, besok itu sampai khatib naik mimbar itu doa itu. Allah malu kalau tidak mengijabah doa yang tangan yang sudah kadung diangkat itu. Termasuk saya mengamati ada teman yang luar biasa. Beliau itu pantang kalau ada seseorang yang sudah ngangkat tangan meminta lalu tidak ngasih. Walaupun memang kita sudah menyadari ya, al-yadul ulya khairum minadzil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Beliau itu berprinsip, begitu ada seorang yang kemudian begini pantang lalu tidak ngasih, ya, di habis langsung begini, sangunya tambahin dong ya. Ya, itu rela saya. Yuk kita minta sama Allah ya supaya ditambah sangunya. Kamu puasa ya besok gitu. Ya, kita ajarkan tauhid kembali itu. Ya, jadi ini menjadi penting ya, menjadi refleksi bagi kita. Ikhtalafal a'imma fi hukmil adzan, qala Ahmad innahu fardu kifayah lis salatil khams. Menurut siapa tadi? Imam Ahmad, bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Ini berisiko. Kalau asar Pak Gun nggak datang ke sini, jadi Pak Gun sekali lagi itu menjadi penyelamat perumahan ini. Nggak ada azan, itu fardu kifayah, dosa kabeh sak kampung. Makanya akumulasi pahalanya tinggi. Nah kalau malu misalnya Mas Abisa kok pas mic-nya rusak atau apa, diazanin aja tanpa speaker. Kalau speaker ini kan sesuatu yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggugurkan kewajiban. Dan itu menjadi penting. Wa qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, innahu sunnah lil munfarid wal jamaah hadran was-safaran. Wa qala Malik inna sunnah kifayah li jamaah. Ya, jadi memang beragam. Kita ngambil di mana? Ya, paling tidak azan itu hukumnya sunnah. Lalu kalau ada yang nanya, dulu ada Pak Roto begini. Nah itu kalau ada bayi kok diazanin, itu bid'ah. Nah, monggo gitu. Ya, kalau saya ditanya yang seperti itu gimana Pak? Rasulullah tidak melakukan gimana? Apa sampai tahu kalau kemudian Allah itu dikenalkan oleh Rasulullah? Bahkan sejak dalam kandungan itu sudah dikenalkan Allah. Begitu keluar, ya lalu azan kanan dan iqamah kiri, kan begitu ya. Secara sederhana, nggak usah pakai teks, itu begini. Apakah kita tidak benar
mengenalkan dan menanjungkan asma Allah, membesarkan asma Allah di saat anak kita baru muncul ke muka bumi. Itu kan? Itu aja gitu. Dan nanti gimana? Ya kalau jenengan nggak mau azanin ya nggak apa-apa. Puterin aja langsung dangdut di telinganya. Ya nggak harus se ekstrim itu. Tapi ini yang terpenting adalah banyak gitu. Termasuk yang tahun ini kita Indonesia tidak ada haji, diberangkatkan, ada haji tentu di Mekah. Wah itu mau berangkat haji kok diazanin, kan macam-macam itu, terserah lah gitu. Ya, wong Rasulullah itu juga datang ke Madinah dengan bisurur itu tola'al badru ada, termasuk di kuburan kan diazanin ya. Gitu. Jadi ini kerangka konstruksi atau penambahan situasi di dalam konteks ini. Semoga nanti ada jawaban juga yang lebih sharing. Tapi setidaknya tidak ada yang salah dalam proses kita mengazan itu. Termasuk misalnya Mas Abisat di rumah, nanti malam, begitu malam buatan itu hujan lebat, langsung halilintar, jumudwer, kira-kira mau ngapain? Menyebut asma Allah, Allahu Akbar, ya Allah, halilintar menakutkan sekali, gelap menyambar. Di situ tuh ya ada suhu tinggi, buang. Allahu Akbar. Nah, hati kan tenang. Cuder, lawangin sempal, kendengnya runtuh. Allahu Akbar, bulan malaikat yo kaget itu. Ya, jadi itu hal-hal yang di dalam situasi-situasi berat, kemudian kita itu kadang di lautan, ya, di pesawat terbang. Gitu. Ya. Maka kata Gus Dur itu, siapakah yang paling berjasa itu diantaranya ya sopir-sopir yang berani mati. Nabrak. Kenapa? Karena membuat kita wiridan terus. Allah terus itu. Bapak ibu saya itu sempat muntah dulu dari Solo itu Purwodadi ke Solo itu kan bisnya kan berani mati itu sopir-sopirnya itu. Mobilnya bisnya nggak usah saya sebutkan. Ya nggak apa-apa. Rela bis dan macam-macam itu. Waktu itu Mas Daku saya mau wisuda S2 di Gajah Mada. Kebetulan istri di Ida itu lagi di Pati karena kondisi Noval saat itu Pak masih kecil 6 bulan itu tidak memungkinkan untuk ke Jogja. Oh itu naik bis dari Purwodadi ke Solo itu Masya Allah mau tabrakan 3 kali entah berapa. Begitu nabrak, sopirnya malah ketawa ngakak. Gitu. Tak kakuati akhirnya trauma ya. Orang tua trauma. Sesuknya bisa bakal aku numpak bis ini. Kecuali terpaksa. Ya sampai sekarang belum pernah naik bis ke yang jalur itu. Baik, ini azan ya saya kira kita cukupkan di sini. Tapi penting untuk kemudian menjadi diistiqomahkan di dalam persoalan ini. Insya Allah nanti kita review lagi di next. Besok malam Sabtu itu Riyadhus Shalihin di pending dulu ya Pak Dagu. Yang ngaji kita gimana? Libur dulu ya. Ya. Kebanyakan nyate nanti. Ini lama belum dibuka. Ini kita buka kitab Subulus Salam di Insya 5 pinten Pak? 3 masih ada ya. 3 menit. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Memang azan iqomah ini sudah common, sudah lumrah dan ya yang penting speakernya dibaikin gitu aja supaya yang mendengarkan enak. Memang di hadis selanjutan besok itu dianjurkan yang suaranya bagus. Tapi di masjid ini kan yang penting ada dulu, tapi insya Allah suaranya Pak Gun udah bagus. Nah, apalagi Mas Abisa. Ya, kalau Pak Ron mengajarkan tentang
qiraah itu bagus juga itu, supaya nanti anak-anak itu dilatih azan juga supaya lebih indah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullah ila man jarra saubahu khuyala. Nah, ini menjadi penting Pak Ron. Mas dihabis ini. Kita ini diteguhkan oleh Rasulullah, Allah tidak melihat, tidak mau memandang kita. Siapa? Yang jarra saubahu khuyala, yang nyeret, yang memperpanjang bajunya diseretin karena sombong. Jadi seperti sarung kita ini juga memang sebaiknya ya tidak ngelembreh. Tapi ngelembreh ini kan persoalannya karena bisa sarungan atau tidak. Nah, termasuk yang paling menjadi kritik atau konteks ini adalah para manten. Itu sebenarnya khuyala. Manten itu kan sampai berapa meter di bawah gitu. Nah, ini kalau mau kita ambil hikmah dari sini, apapun baju, perangkat hidup, apakah motor, mobil, ya jangan sampai membuat kita khuyala, sombong. Nah, kalau saya jam tangan memang kayak separuh wajib, karena untuk tahu ini. Kalau cincin, ini saya ke Pati lagi kemarin ketemu lagi. Cincin kan mestinya di khinsir. Ini kesunahan. Kalau di sini nggak bagus untuk syarat. Rata-rata di sini. Karena kalau khinsir ini pada jatuh, rata-rata kan di sini. Ya sidik lah. Beda sunahnya di sini. Aslinya yang di sini, di khinsir, di jari ini. Ini kan di jari manis. Jadi laki-laki memang relatif lebih banyak selamat daripada perempuan. Karena perempuan lebih punya banyak hiasan, dari anting-anting, kalung, sampai seluruh tubuhnya itu bisa menjadi hiasan, tapi juga bisa menjadi fitnah. Laki-laki kan simple, pakai celana, paling aksesoris yang itu kan sepatu, ikat pinggang, tas, sama baju kan begitu, kaos ya. Biasanya kita merek apa? Sini ada merek itu ya, hewan-hewan itu ya. Kita ini ya. Nah itu mereknya, ini kan ada diskon aja. Diskon akhir tahun. Ya, jadi kita ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jarsab al-ardi wa huwa alladhi baddalu lahu hadisul Bukhari Muslim min al-ka'bain ila zarfinna. Jadi orang-orang yang kemudian sombong itu relatif ancamannya adalah neraka. Nah, termasuk mungkin menjadi muhasabah kita. Ini juga kita mesti hati-hati, menjaga hati kita. Jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang sombong atau terlalu memicingkan. Misalnya begini, ini kita tata sendiri, ini untuk kita. Wah, kita ini kan orang yang rajin jamaah ngaji. Nah itu kita jaga, jangan sampai seperti itu juga. Sedangkan mereka kan enggak jamaah, pasti kita lebih. Nah, itu harus kita jaga, menjaga hati. Wah, kita kan pakai kopiah, pakai koko dan lain-lain. Nah, baju ini kalau kita pakai begini kan untuk menjaga identitas tadi. Saya kalau begini ini Pak, lalu ke mall, kan matanya lebih terjaga. Masa pakai koko itu ora pantes ya. Dan selama ini saya mengaku nggak pernah ke mall pakai sarung, belum pernah. Kalau koko iya, tapi kalau sarungan kita nih ora pantes ya. Tapi itu jane pas itu sarungan nok keluyuran nok mall bareng ono sweet ini belas ora pantes. Apalagi kalau kemudian kita pakai kopiah, ini sebagai sistem untuk menjaga diri kita lebih berperilaku yang baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dan sangat banyak nilainya, tinggal bagaimana lalu mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kekuatan untuk menjalankan kekuatan kita. Dan insya Allah besok mari kita berpuasa, bisa masuk 3 itu yang biasa Dawud besok, lalu Senin Kemisnya adalah
lalu 9 Zulhijjahnya dapat. 1 puasa 3 pahala. Luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini Allah kasih kehidupan yang lebih baik di dunia wal akhirah. Mungkin saat ini kita tidak bisa menemani keluarga di rumah, tapi mudah-mudahan para malaikat turun menjaga rumah kita, menenangkan batin yang di rumah dan anak-anak kita yang barangkali tidak bersama kita. Kita doakan juga anak-anak kita ya Pak, yang sekarang lagi belajar daring yang luar biasa, termasuk goncang-ganjing pendidikan NU Muhammadiyah, PGRI yang sekarang sedang mengundurkan diri ya, dengan kementerian yang melakukan maksud baik kemarin tapi kayaknya kurang komunikasi, sehingga ya dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi di negeri ini sedang diuji yang luar biasa. Mudah-mudahan pemimpin kita sabar dan mampu untuk menjalankan itu semua. Insya Allah anak-anak kita semua nanti juga menjadi generasi qurrata ayun yang melanjutkan kepemimpinan umat bangsa ini lebih baik. Kita doakan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maqbul. Matur suwun kirang langkung ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.